Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kisah horor pengalaman dari Mbak Ningsih yang bertemu dengan arwah penasaran seorang artis kondang dan kemudian menyampaikan beberapa pesan untuk dituruti. Agar tidak mengganggu perasaan keluarga yang ditinggalkan, maka nama dan tempat dalam cerita ini disamarkan. Jadi ceritanya, penasaran dengan keadaan itu, Ningsih segera berangkat dari Jakarta mengendarai sepeda motor sepanjang 235 km ke arah selatan menuju pemakaman Sang Bintang. Perjalanan itu Ningsih lakukan melewati pegunungan puncak pas di pagi hari, lalu masuk ke kota Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan terus ke perbatasan Jawa Tengah, lokasi pemakaman tersebut. Sesampainya di pemakaman Desa Gempal, dia dengan cepat menemukan makam superstar pop Gita Kencana, sebutlah begitu, penyanyi wanita handal yang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Kedatangan Ningsih di wilayah itu hampir menjelang maghrib. Setelah mengambil wudhu dan sholat di pemakaman, Ningsih langsung wiridan dan mengirim doa untuk arwah Gita Kencana, juga menaburkan bunga di bagian kepalanya dan dengan khusyuk berdoa untuknya. Setelah Ningsih berdoa, tiba-tiba tanah pemakaman bergoyang seperti gempa. Tubuh Ningsih sampai oleng dan hampir jatuh karena gerakan itu. Dalam batin Ningsih berkata, "Oh Tuhan, ada apa ini?" Karena pemakaman itu cukup berjarak jauh dari rumah penduduk, maka keadaan di makam itu sangatlah sepi. Ningsih yang sudah pamit pada Pak Lurah setempat hanya ditemani oleh seorang satpam kelurahan bernama Carim, yang Ningsih janjikan untuk diberi honor dalam acara menemaninya itu. Carim dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Bahkan dia membantu memasang tripod kamera, memasang lampu infrared, dan menyediakan bunga yang dibelinya di pasar sore. Pada saat goyangan tanah makam, anehnya Carim tidak merasakan hal itu. "Saya tidak merasakan hal aneh, Pak. Tidak ada goyangan tanah dan tidak ada getaran sedikit pun," kata Carim. Menjawab pertanyaan tentang apa yang dirasakan oleh Ningsih. Karena Carim tidak merasakan apa yang dirasakan oleh Ningsih, berarti ada tanda-tanda bahwa arwah Gita Kencana akan segera keluar dari kuburnya. Hal ini sudah biasa Ningsih lakukan dan hal lumrah baginya mengalami setiap kali dia melakukan kontak gaib kepada manusia yang sudah mati untuk ditanyai. Setelah ritual dilakukan, Carim menceritakan bahwa ratusan warga setempat bertemu arwah Gita yang bergentayangan di kampung. Pada saat almarhumah baru dimakamkan, tidak pernah sekalipun terjadi penampakan di pemakaman ini hingga 7 tahun. Tapi setelah 7 tahun lebih, almarhumah sering mewujud dan bertemu banyak warga daerah ini. Sosok arwah bintang pop itu digambarkan Endang muncul dengan wujud sejatinya. Dia terlihat dengan busana putih yang bersih, trendy dengan wajah aslinya yang cantik jelita, sebagaimana wujudnya saat masih hidup di dunia. Rambutnya dipotong pendek, rapih, dan tubuh sangat wangi seperti wanginya bunga mawar merah yang super harum. Selama hampir 1 jam, Ningsih merasakan getaran tanah itu. Tapi setelah suara azan Isya berkumandang dari suara terdekat, getaran itu pun berhenti. Ningsih lalu mengajak Endang sholat Isya di pemakaman dan Endang sholat di tempat yang lain, tapi tidak jauh dari tempat sholatnya Ningsih. "Maaf, Mbak, saya akan sholat di sana. Setelah sholat, saya akan merokok dan minum-minum di sana. Bila Mbak memerlukan bantuan saya, Mbak tinggal panggil saya. Saya akan datang lagi ke sini."
ungkap Endang sambil menunjukkan sebuah pendopo yang tidak jauh dari makam Gita Kencana, agak di sebelah sana. Usai sholat isya, Mbah Ningsih ngewirid lagi. Setelah itu dilanjutkan membaca mantra-mantra tua warisan kakeknya yang diturunkan kepada Ningsih di Jambi. Mantra pemanggil arwah yang telah diwariskan secara tunggal kepadanya. Mantra ini sangat rahasia dan tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali bila Ningsih sedang menyongsong ajal dan harus diturunkan kepada siapapun yang Ningsih pilih. Artinya, mantra ini bisa diturunkan kepada anak keturunan Ningsih atau kepada siapapun yang pantas menerimanya. Benar saja, setelah Ningsih membaca mantra-mantra sakti mantra guna itu, tanah kuburan bergoyang lagi. Setelah bergoyang beberapa saat, tanah di bagian kepala makam merekah. Tanah yang sedikit di antara tembok keramik makam Gita tiba-tiba menjadi bolong dan asap tipis keluar dari situ, dari makam Gita. Ya ampun, ngeri banget. Asap tipis itu tidak berapa lama kemudian menjadi tebal, lalu menggumpal sejajar dengan kepala Ningsih. Beberapa saat kemudian, asap tebal itu membendung kepala manusia dan dialah Gita Kencana. Di dalam remang-remang, Ningsih dapat melihat wujud wanita yang begitu cantik. Busananya warna putih berbentuk long dress dengan kembang kantil kecil di bahu sebelah kiri. Setelah Ningsih mengucapkan salam, Gita Kencana menyambut salamnya dengan lembut, "Waalaikumsalam." Sayup-sayup sampai terdengar oleh telinga, "Maaf, ada keperluan apa Mbah jauh-jauh datang ke rumahku ini?" Dan dijawab untuk menguak informasi seputar kejadian mistik di makam. "Lantas apa yang ingin Mbah ketahui dari saya?" tanyanya lagi, ya kan. Dengan bahasa yang santun, Ningsih mengatakan kepadanya bahwa belakangan ini heboh di wilayah sekitar makam bahwa arwah Gita Kencana sering bergentayangan. Ningsih bertanya, "Mengapa Anda menampakkan diri? Betulkah itu Anda yang mewujud lalu memperlihatkan diri kepada warga?" Arwah Gita Kencana lama tidak menjawab. Ningsih menunggu keluarnya kata-kata apa yang akan diterangkannya, khusus menyangkut penampakan dirinya belakangan. Padahal dulu pada tahun 2003 hingga 2010 arwah Gita nampak tenang di alam kubur. Tidak satu kali pun memperlihatkan wujudnya. Gita Kencana pun kemudian menjawab, "Ada seorang dukun yang membawa seorang wanita melakukan pesugihan di makam saya. Dukun itu meminta jin saya untuk mendampingi pasiennya untuk mencari kekayaan. Mereka berjanji kepada jin saya untuk memberikan makan darah kerbau putih setiap bulan. Begitu kekayaan telah didapat, janji untuk memberi darah kerbau putih itu diingkari. Bahkan jin saya dianiaya oleh si dukun. Hingga kini jin pendamping di makam saya itu lenyap entah kemana. Sementara saya terus mencari jin pendamping itu. Karena aku terus mencari, maka saat itulah warga bisa melihatku yang sedang kelayaban mencari kembaran gaibku itu." Kenyataan ini muskil dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana manusia yang sudah menjadi arwah bisa mewujud dan berdialog langsung dengan manusia yang hidup? Tapi semua ini terjadi begitu saja, mengalir bagaikan air, yang Ningsih sendiri yakini 1000% bahwa ilmu ini adalah karunia Allah untuknya. Dalam hal ini, aku katakan bahwa aku tidak akan berusaha untuk membuat orang percaya kisah pribadi Mbah Ningsih ini, tapi kenyataan ini benar-benar bisa Ningsih lakukan dan biasa dia lakukannya. Jadi karena jin pendamping Gita Kencana diculik oleh si dukun untuk acara pesugihan, maka arwah Gita Kencana sering mewujud.
maujud untuk mencari jin pendampingnya yang bernama Ratu Kasih. Saya akan terus keluar dari kubur saya, terus mencari Ratu Kasih hingga dia kembali ke sini. Jika Anda bisa bantu menemukan Ratu Kasih, saya akan sangat senang sekali dan saya tidak akan mewujud lagi, ungkap Gita Kencana pada Mbak Ningsih. Pada saat itu, Ningsih langsung berjanji untuk membantu mencarikan jin yang diculik, yang dijadikan budak pesugihan oleh dukun yang belakangan telah diketahui bernama Mbah Jangkrik. Paranormal yang tinggal di daerah Pagedangan, Parung Panjang, Kabupaten Tangerang. Misi ini Ningsih akui sangatlah berat, tapi dirinya akan tetap melakukannya hingga Ratu Kasih bisa dikembalikan kepadamu, kepada arwah gentayangan tersebut maksudnya. Janji ini adalah janji gaib. Siapapun saja yang masih hidup bila sudah melakukan perjanjian gaib tidak boleh melanggar perjanjian itu. Malam itu Ningsih pamit kepada Gita Kencana dan kita kembali ke alamnya, alam kubur yang sementara. Menunggu hari pengadilan akhirat nanti, Ningsih segera memanggil Endang Sutisna untuk berbenah. Kamera dan lampu-lampu infrared yang terpasang dilipat lalu dimasukkan ke dalam ransel. Setelah Ningsih memberi honor Endang, kemudian Ningsih malam itu pamit kembali ke Jakarta. Mencari Mbah Jangkrik di Pagedangan ternyata sangatlah mudah. Aku menemukan rumahnya di antara perkebunan singkong di belakang sebuah komplek lembaga Puspitek. Mbah Jangkrik bermata merah, bertubuh bongkok dan berambut panjang sebahu, kulitnya hitam karena terbakar matahari. Hal itu terjadi karena dia setiap hari melakukan ritual di panas matahari di belakang rumahnya. Mbah Jangkrik tidak punya anak dan tidak punya istri. Dia hidup sendiri secara sederhana karena tidak boleh kaya. Dia bisa membimbing pesugihan untuk membuat orang lain kaya, tapi dia sendiri tidak boleh kaya. Demikian perjanjian gaibnya dengan guru batin. Ilmu telakuk kosong, ilmu sakti mantraguna yang berasal dari Afrika Tengah. Beruntung, Mbah Jangkrik sangat kooperatif kepada Ningsih. Dia langsung mencium tangan Ningsih dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Dia membawa Ningsih ke rumah pelaku pesugihan di Alam Mayang, PCD Kota Tangerang Selatan. Yohana berusia 49 tahun, nama pelaku pesugihan itu kan. Kaget menyaksikan kehadiran mereka. Yohana punya rumah mewah berharga 10 miliar, 5 mobil mewah buatan Jerman. Jin Ratu Kasih dilihatnya sedang nangkring di sebuah pohon mahoni di depan rumah Yohana. Dia terantai seperti monyet yang dilarang pergi kemanapun. Mbah Jangkrik langsung melepas rantai itu dan Yohana tidak berani protes. Kekayaan kamu sudah cukup, jangan serakah. Untuk itu, Jin Ratu Kasih akan dikembalikan ke makam Kencana, kata Mbah Jangkrik kepada Yohana. Yohana tertunduk lesu dan wanita kaya raya itu pun terpaksa melepas Ratu Kasih yang baru saja dilepas rantai gaibnya. Jin Ratu Kasih diserah terimakan Mbah Jangkrik kepada Ningsih. Jin itu Ningsih bonceng dengan sepeda motor menuju Jawa Barat, kemudian segera berangkat membawa jin itu untuk dikembalikan kepada Gita Kencana. Pada malam Jumat Kliwon pukul jam 7 lebih, malam itu Ningsih dipeluk erat oleh Gita dan dia berterima kasih sekali dengan pengembalian pendamping gaibnya itu. Gita berjanji tidak akan keluar lagi dari kuburnya karena yang dicari sudah ditemukan. Sejak itu, arwah Gita Kencana tidak penasaran lagi. Jangankan berbentuk tubuh yang utuh seperti yang ditemukan oleh warga,
berbentuk asap pun sudah tidak lagi dilakukan. Kita kencana sudah tenang di alam bako bersama jin pendampingnya, Ratu Kasih yang selama ini senantiasa setia mendampinginya, yaitu sejak dia hidup di dunia hingga dia pergi ke alam bako. Saya sudah tenang di alam saya dan mohon jangan ada lagi pelaku pesugihan mengganggu kehidupan arwahku yang sudah tenang. Pesan kita kepada Ningsih. Saat Ningsih akan pamit kembali ke Jakarta, kisah pun berakhir. Bagi kalian yang suka dengan kisah horor dan misteri, silahkan subscribe channel saya ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal video-video terbaru terupdate dan juga memberi saya rasa semangat dalam membuat konten. Ingat, subscribe itu gratis plus Anda dapat pahala. Sekian, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Yo.